serahkan urusanmu kepada Allah. Serahkan urusanmu kepada Allah. Ini yang pengen saya sampaikan dan sebarluaskan beberapa hari ini, terus saya ulang-ulangi meskipun judulnya berbeda, gayanya berbeda, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Kali ini judulnya serahkan urusanmu kepada Allah. Kenapa ini saya angkat? Ya, kenapa ini saya angkat untuk bulan ini atau mungkin bulan-bulan ke depan, tema ini akan saya hangatkan gitu. Serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika saya buka kolom khusus untuk bertanya, ya, kolom khusus untuk bertanya lewat pesan WhatsApp di nomor tertentu, itu pertanyaan yang masuk rata-rata pertanyaan orang, mohon maaf gitu, mentok, pusing, banyak hutang bingung, suaminya nyebelin bingung, istrinya ngeruwetin bingung, anaknya nggak bisa diatur bingung, tetangganya reseh bingung. Ini bahasanya orang zaman sekarang gitu ya. Di kantor banyak masalah, bingung. Satu kata gitu, bingung cari solusi. Ya, bingung cari solusi. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan harus disolusikan. Kalau kita bilang, kamu hadir majelis, jawabannya saya ini ahli majelis, Bib. Kalau kita bilang, kamu baca istighfar yang banyak, oh udah kebanyakan, Bib. Masya Allah, udah kebanyakan, Bib. Kalau kita bilang, kamu sholat hajat dan yang lain, udah saya jalankan, Bib. Kalau kita bilang, kamu banyak baca surat Yasin, jangankan Yasin, Bib, khatmul Quran, itu udah saya lakukan berkali-kali. Tapi masih pusing, Bib. Ada enggak yang seperti ini? Ada kan ya? Nah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Dalam sebuah hadis, ini sekarang tanggal berapa ini? Jumadil akhir. Tanggal berapa? Besok sudah masuk 20, berarti sekarang tanggal 20. Ya, 20 Jumadil akhir. Kalau saya nggak salah, nanti dicek lagi. Saya ini juga nggak hafal peristiwa-peristiwa. Nenek saya itu lahirnya tanggal 20 Jumadil akhir. Kenal nenek saya? Kalau nggak kenal keterlaluan. Asli kalau nggak kenal keterlaluan. Nenek saya namanya Fatimah Az-Zahra, putranya Nabi Muhammad SAW, putrinya Nabi Muhammad SAW. Itu nenek saya. Ini tanggal 20 kalau saya nggak salah ya. Nah, kadang cucu kan juga salah tanggal, wajar tuh ya. Oh, cucunya juga nggak jelas. Cucunya nggak jelas. Itu nenek saya kalau nggak salah lahir 20 Jumadil akhir. Malam ini bergeser ke maghrib kan sudah mulai tanggal 20 Jumadil akhir. Maka saya akan mengenang wasiatnya Nabi Muhammad SAW untuk nenek saya, untuk putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, ucapkan wahai Fatimah, baca doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, ya wa min azabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Walaupun riwayatnya beda-beda. Ada ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, kemudian langsung aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau diterjemahkan bebas, kalimat itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya. Nah, ini menarik ya. Saya mau nanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Kapan terakhir kali kita panggil anak kita, putra atau putri kita, kemudian kita ngomong begini, nak, jangan lupa ya, kalau habis sholat subuh sama habis sholat maghrib atau pagi sama sore, jangan lupa baca doa ini. Ini doa favoritnya ibu, ini doa favoritnya ayah. Baca doa ini. Insya Allah kamu selamat dunia akhirat. Ayo dibaca, diapalin. Kapan terakhir kali, Bu? Kok wajah diem semua, kenapa itu? Belum pernah? Ya udah, jangan nanti malam deh. Besok ya, cari dulu doanya. Nah, Bapak Ibu apalin dulu, baru anaknya suruh ngapalin. Jangan nanti gila, jangan lupa ya baca doa ini.
Doanya apa? Sebentar, lihat Google dulu. Sebentar, jangan gitu. Kita hafalkan dulu doa-doa yang bisa kita wasiatkan untuk putra-putri kita. Karena hadiah terbaik seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah ilmu, adalah doa. Maka hadiah terbaik kepada anak adalah bekali ilmu akhirat. Kasih dia amalan, kasih dia zikir, kasih dia doa. Itu akan jadi bekal yang abadi selama-lamanya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meskipun beliau pembuka. Surga nggak akan bisa dimasukin siapapun kalau belum dimasukin oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang punya kuncinya adalah Nabi Muhammad SAW, tapi Rasul rajin ngomong pada keluarganya. Baca ini, baca ini, baca ini, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Sementara kita nggak punya pembuka kuncinya surga kecuali nunut Nabi Muhammad SAW. Kita yang ada sama anak, jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang, jangan lupa mandi, jangan lupa gosok gigi, jangan lupa bersihkan tempat tidur, jangan lupa olahraga, jangan lupa. Tapi kurang muncul, jangan lupa baca doa ini, jangan lupa baca doa ini, jangan lupa baca doa ini. Itu hampir tidak muncul dari lisan kita. Bukan nggak pernah, yang mungkin pernah, tapi ya presentasinya sangat minim. Betul atau betul? Ya nggak betul juga nggak apa-apa, tapi saya yakin betul. Ini karena berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Saya kan orang lapangan, kumpul dengan masyarakat. Ya Hayyu Ya Qayyum, duhai yang maha hidup dan maha kuasa mengurus segala sesuatu sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum. Manggil Allah dengan panggilan yang sangat indah, yang Allah ajarkan kita untuk berdoa dengan nama-namanya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Setelah panggil Allah, baru kemudian minta. Panggil Allahnya dulu, baru kemudian minta. Birahmatika astaghith. Astaghith itu kalau bahasa Indonesianya istighothah. Kita kalau istighothah kan sudah kenal ya. Istighothah kubro, artinya kumpul bareng-bareng, betul-betul doa, zikir, minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab kita bilang aghithni, tolong saya, please help me. Artinya dalam kondisi yang sangat terdesak dan butuh bantuan, emergency. Itu dengan kata-kata istighothah, ghauth, ya, aghithni, ini emergency. Kalau nggak emergency, nggak tahu darurat, biasanya ini gitu ya. Lebih itu nanti masih nggak jadi masalah, nggak langsung. Tapi kalau udah akhir nih, orangnya udah mau tenggelam, tangannya sudah dikeluarin, ya cuman tangan yang kelihatan, tolong saya. Nah, ini kalimatnya akhir nih. Rasul mengajarkan, ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Duhai Allah yang maha hidup dan maha kuasa mengurus segalanya sendiri, aku minta tolong kepadamu membawa kasih sayangmu. Jadi demi kasih sayangmu ya Allah, demi engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, engkau rahmatmu mendahului amarahmu, rahmatmu meredam amarahmu. Demi semua itu ya Allah, tolong saya. Jangan lihat diri saya banyak dosa, jangan lihat diri saya nggak layak. Memang saya nggak layak. Saya banyak dosa, memang saya banyak dosa. Tapi ini saya minta tolong dengan engkau kedepankan kasih sayangmu ya Rabb. Tunjukkan kasih sayangmu, tolong saya. Birahmatika astaghith. Nah kemudian, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sedetik pun jangan biarkan aku ngurus diriku sendiri. Jangan serahkan urusan itu untuk kuurus sendiri sedetik pun. Jadi minta setiap saat urusannya diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan sedetik pun aku ngurus sendiri. Engkau yang ngurus ya Rabb, engkau yang bereskan ya Allah.